Hai, masih bersama saya, Mr. Z Bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran, berdasarkan fakta, data, dan realita. Anda, saya, kita semua berharap bahwa Mbak Imbong dan Paula Verhoeven bisa rujuk kembali. Pandangan saya adalah karena adanya anak-anak yang masih di bawah umur. Pertimbangannya, biarlah mereka dibina bersama oleh kedua orang tuanya. Mungkin sama juga harapan teman-teman semua. Tapi anehnya justru Mbak Imbong tidak menginginkan itu. Kok bisa? Saya akan bacakan kepada Anda semua salah satu rubrik yang mengatakan demikian. Langsung ya, langsung. Dari Prohaba. Ya, Prohaba. Paula Verhoeven masih berharap rumah tangganya dapat diselamatkan. Mbak Imbong bersikap sebaliknya. Nah, kita baca ya. Prohabako, Jakarta. Rumah tangga Paula Verhoeven dan Mbak Imbong terancam di ujung tanduk. Beda keinginan mengantarai keduanya. Paula ingin memperbaiki agar bisa bersatu kembali. Sebaliknya, Mbak Imbong mantap ingin menceraikan Paula karena langkah itu sudah setahun ia pikirkan. Keduanya sudah dikaruniai 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Paula Verhoeven sempat berharap rumah tangganya bisa dipertahankan. Tapi Mbak Imbong malah langsung mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal ini disampaikan mantan kuasa hukum Paula Verhoeven, Anna Sofa Yuking. Anna Sofa membeberkan bahwa Paula sempat berharap rumah tangganya dengan Mbak Imbong dapat dipertahankan. Anna menyebut hal itu disampaikan Paula saat datang berkonsultasi padanya. Paula Verhoeven memberikan kuasa kepada Anna Sofa Yuking sekitar Mei 2024 setelah pada bulan April berkonsultasi. Kalau itu, kondisi rumah tangga Paula dan Mbak Imbong sudah pada tahap akan bercerai. Proses konsultasi itu berjalan, lalu kemudian di bulan Mei Paula memberikan kuasa kepada kami untuk membantu menyelesaikan rumah tangganya dengan Mbak Im. Tapi Paula berharap waktu itu memang supaya hal ini tidak terjadi. Masih bisa diperbaiki hubungannya, gitu keinginan Paula. Anna Sofa menjelaskan tujuan mereka adalah memastikan bahwa jika perceraian tidak dapat dihindari, prosesnya dapat berjalan dengan baik. Kita sudah sampaikan, kalaupun memang perkawinan ini sudah tak bisa dipertahankan, baiknya dilakukan proses perceraian yang baik-baik saja ya. Mengingat mereka punya keluarga besar masing-masing dan yang pasti mereka memiliki buah hati ya. Jika yang masih buah hati ya, masih di bawah umur. Setelah mendapatkan nasihat tentang nasib rumah tangganya, Paula awalnya masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Mbak Imbong. Meski Paula tak ingin cerai, Mbak Im telah mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nah, Paula waktu itu masih berharap ini masih bisa diperbaiki dan minta waktu 2 minggu
waktu itu sejak kami bertemu. Kadaralah sejak kami bertemu hari Minggu, hari Selasa ternyata Baim sudah mendaftarkan gugatannya. Seperti diketahui, Baim Wong menggugat cerai Paula Verhoeven ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin 7 Oktober 2024. Dalam gugatannya, Baim Wong juga meminta hak asuh anak. Baim ingin hak asuh keduanya jatuh ke tangannya. Hal ini juga dibenarkan oleh sang kuasa hukum Fahmi Bahmid. Menurut Fahmi Bahmid, Baim Wong pun punya alasan yang kuat untuk itu. Fahmi menyebut anak-anak memang merasa nyaman jika berada dalam asuhan Baim Wong. Garis bawahi ya teman-teman ya. Anak-anak memang merasa nyaman jika berada dalam asuhan Baim Wong. Salah satu anak-anak memang lebih nyaman. Salah satunya anak-anak memang lebih nyaman kalau sama Baim, ungkap Fahmi. Alasan mengapa anak-anak lebih nyaman bersama Baim Wong, Fahmi Bahmid juga menegaskan hal itu sudah tercantum dalam poin gugatan. Itu ada dalam gugatan yang disampaikan secara mendetail kenapa anak-anak itu lebih nyaman kepada Baim. Meski begitu, Fahmi enggan membeberkan lebih jauh. Tapi saya tidak boleh sampaikan karena itu adanya di materi gugatan, ujarnya. Oke ya teman-teman, kita ada beberapa bahasa yang kita harus analisa ya. Di sini Paula Verhoeven masih berharap untuk rumah tangganya bisa diperbaiki. Namun Baim Wong bersikap sebaliknya. Nah, inilah yang saya katakan bertepuk sebelah tangan. Kalau bercerai, yang satu ingin menceraikan dan yang satu ingin bertahan, saya yakin tidak bisa. Tidak bisa. Mungkin teman-teman juga berharap sama dengan saya. Sebaiknya keduanya rujuk kembali. Karena tidak ada salahnya. Gitu ya, tidak ada salahnya. Lupakanlah problematika, namanya rumah tangga itu pasti ada problem. Dan problem itu datangnya macam-macam. Macam-macam. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Ada yang ya saat ini mungkin datangnya seperti ini. Mungkin kalau mereka masing-masing punya rumah tangga lagi, katakanlah ya, problemnya juga mungkin akan lebih besar lagi. Itu namanya tantangan hidup. Ya, saya sebenarnya berharap kalau keduanya rukun kembali dan memperbaiki apa yang kurang diperbaiki. Namun nyatanya Baim ya dari niatnya saja, niat awalnya sudah terlihat bahwa Baim lah yang ingin bercerai. Baim lah yang ingin memutuskan pernikahan ini. Kenapa? Saya sudah pernah mengulas bahwa Baim Wong dalam permasalahan rumah tangga ini sempat menceritakan hal ini kepada sahabat-sahabatnya. Dan saya kok yakin gitu loh. Saya kok yakin mungkin ya sahabat-sahabatnya Baim Wong yang ditempati curhat, yang ditempati untuk mencurahkan isi hati Baim. Tidak ada yang menyarankan baikanlah Baim ya atau jangan Baim. Tidak ada. Mungkin justru mereka mengatakan, wah bagus tuh Baim, ceraiin aja. Karena kalau tidak, wah repot ini Baim gitu. Kemudian dan itu dibuktikan ketika setelah Baim konferensi pers, disusul juga sahabat-sahabat Baim yang lain.
ya. Salah satunya yang gencar memberikan informasi di media sosial adalah Vista Putri. Vista Putri dalam satu kesempatan tuh menjelaskan secara detail tentang apa yang terjadi di rumah tangga Mbak Im Wong. Mulai dari keuangan, pengeluaran, transferan, video CCTV, rekaman CCTV, kemudian ada chat, bahkan ada menyebut nama Bapak Paula Verhoeven berselingkuh dengan seseorang yang berinisial N, dan inisial N ini adalah teman baik Mbak Im Wong, dan sudah beristri. Itu yang selalu disampaikan dari beberapa waktu yang lalu dengan mengundang media. Nah, ini bukan menyarankan untuk kembali, jelas. Justru dia ini menyarankan atau segera bercerai. Nah, benar kan? Begitu Mbak Im Wong sudah konferensi pers, berapa waktu kemudian langsung Vista Putri menyatakan bahwa selingkuh, ya, Paula Verhoeven selingkuh dengan seseorang yang berinisial N. Waktu berlanjut, ya, Nikita Mirzani sebagai sahabat Mbak Im Wong juga menyampaikan hal yang sama, bahwa telah terjadi perselingkuhan antara Paula Verhoeven dengan sosok pria berinisial M ini. Kalau Nikita Mirzani tahu, Vista Putri tahu, kira-kira sumbernya dari mana? Saya yakin bahwa sumbernya dari Mbak Im Wong, gitu loh. Kok bisa gitu kan? Kok bisa tahu mereka ini? Ternyata sumbernya adalah Mbak Im Wong ketika sedang curhat. Nah, ini masalahnya. Curhatnya kok begitu dalam sampai masalah rumah tangga, sampai betul-betul sangat dalam menurut saya. Karena sampai transferan, sampai keuangan rumah tangganya, sampai bukti chat pun sampai ke keduanya. Inilah yang membuat persoalan bukan menjadi ada solusinya, justru menambah parah persoalan ini. Tujuannya jadi terbalik. Paula Verhoeven dengan problematika rumah tangganya menginginkan bahwa rumah tangganya utuh, sementara Mbak Im Wong dan didukung oleh sahabat-sahabatnya justru menginginkan untuk bercerai. Dan ini juga dibuktikan dalam proses persidangan, ya, ketika sidang perdana Mbak Im Wong hadir di pengadilan. Demikian juga Paula Verhoeven hadir di pengadilan. Dari beberapa tangkapan layar, inilah pertama kali setelah problem ini terjadi mereka bertemu. Bertemu dalam satu ruang sidang, sikap tidak respon, sikap apatis, sikap tidak peduli pun ditunjukkan. Keduanya tidak saling menyapa, tidak saling salaman, tidak saling bertegur. Seolah-olah mereka orang lain. Seolah-olah keduanya ini tidak pernah hidup dalam satu rumah tangga.
inilah yang membuat situasi semakin aneh. Dan saya menduga, mungkin teman-teman juga sama, acara sidang mediasi ini tidak bisa untuk mengembalikan keduanya sedia kala, atau setidak-tidaknya pasti ada saling mempertahankan ego. Dan saya dengar dari Fahmi Bahmid mengatakan bahwa Baim Wong tetap ingin mengajukan lanjutkan gugatan cerai ini dan berjuang untuk mendapatkan hak asuh anaknya. Ini yang keluar dari pengacaranya, Fahmi Bahmid. Dalam konferensi pers mengatakan bahwa gugatan ini tetap berlanjut, ya. Yang sekarang ini dibicarakan adalah tentang hak asuh anak. Hak asuh anak menurut Fahmi Bahmid, Baim Wong menginginkan itu karena anak-anak ini antara Kiano dan Kinso katanya lebih nyaman bersama Baim Wong. Lebih nyaman dalam hal apa tidak dijelaskan, tetapi saya bisa menduga bahwa ada alasan memang Baim Wong menginginkan hak asuh anak jatuh ke dirinya. Yang pertama, alasannya adalah anak ini berjenis kelamin laki-laki. Gitu ya, berjenis kelamin laki-laki dan mungkin sesama laki-laki, ya menurut Baim Wong ini sama laki-laki saling memahami, gitu ya. Yang kedua, mungkin ya Baim Wong beranggapan bahwa dirinya lebih mampu, lebih memperhatikan anak-anaknya dengan kemampuan finansialnya, gitu ya, mungkin ya. Yang ketiga, dengan anak-anak berada di tangan Baim Wong, secara otomatis tidak memberikan jaminan kepada anak-anak tersebut yang diasuh kalau jatuhnya ke Paula Verhoeven. Jadi Baim Wong tidak ada tanggung jawab berkaitan dengan anak-anak kalau dalam asuhannya, gitu ya. Logis kan? Jadi daripada tiap bulan tuh ngirim ke Mama Pau ya, ke ini untuk anaknya misalnya, mendingan udah di sini aja, nggak perlu saya ngirim, gitu kan. Nah, yang ketiga ini adalah dugaan. Kemudian yang keempat, ini juga akan mempengaruhi pembagian harta gono gini. Iya dong, karena ini anak ada di saya, maka bagian saya harus begini, gitu ya. Masuk di akal kan? Iya. Itu setidak-tidaknya kalau hak asuh anak itu jatuh ke Baim Wong dengan pertimbangan-pertimbangan tadi. Dia secara finansial mampu, dia laki-laki, dan seterusnya. Namun saya juga memiliki asumsi berbeda. Kalau saya jatuhnya harusnya ke Paula Verhoeven, hak asuh ini. Kenapa? Pertama,
anak ini masih di bawah umur. Ya walaupun ada jurisprudensi tentang itu, tapi pada faktanya anak ini masih di bawah umur. Kemudian anak yang masih di bawah umur justru butuh kasih sayang seorang ibu. Karena yang bapaknya kan suka pergi, ya butuh kasih sayangnya dari seorang ibu, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak ini lebih dekat dengan tante-tantenya keluarga dari Paula Verhoeven. Nah, dari itu semua ada menjadi beberapa pertimbangan. Ya, saya ya secara pribadi menginginkan ketika mereka berdua berpisah, nantinya hak asuh anak akan jatuh pada Paula Verhoeven. Ya pertimbangannya itu tadi, masih di bawah umur, kemudian butuh kasih sayang seorang ibu, kemudian keluarga-keluarga Paula Verhoeven juga sayang semua nih, termasuk saudara-saudaranya Paula. Artinya apa? Sudah mendapatkan circle itu. Dan ada pemikiran saya jauh nih. Kalau terjadi perceraian, kemudian dua anak itu ada di Baimbong itu tidak bebas. Satu, karena berpikirnya ke anak kan. Apa mau dititipkan sama pembantu? Ya sama aja, iya kan? Kemudian bagaimana kalau Baimbong kawin lagi? Apakah istri Baimbong nantinya bisa menerima dua anaknya ini? Ya mungkin hari-hari pertama iyalah, tapi hari berikutnya mungkin beda lagi. Gitu ya, itu banyak kasus. Laki-laki mungkin ya akan menikah lagi. Perempuan juga akan menikah lagi, tapi perempuan akan lebih menjadi pertimbangan ketika ada anak. Ya, ketika ada anak, apakah itu dengan perjanjian, apakah itu dengan kesepakatan dan sebagainya. Memang rada ini ya, kalau teman-teman mengatakan ya dalam tappingan itu masih ada yang menulis rujuklah kembali. Kalau melihat dari sikap ini teman-teman, sikap ini ya sulit untuk kembali. Kalaupun itu hanya gimmick saja ya percuma kan. Ya, kembali itu untuk memperbaiki. Tetapi melihat karakter Baim, saya tidak yakin. Dan kalaupun toh bercerai, gitu ya, kalaupun toh bercerai ini tidak ada masalah. Tetapi terkait dengan hak asuh anak, sebaiknya jatuh ke tangan Paula Verhoeven. Kalau tidak ada intervensi dalam bentuk yang mempengaruhi keputusan hakim, saya teramat sangat yakin bahwa hak asuh anak akan jatuh ke tangan Paula Verhoeven. Bagaimana pendapat Anda? Semoga bermanfaat.